pusat kota itu sudah menjadi tidak affordable. Bagi kakek saya masih affordable, bagi orang tua saya masih cukup affordable, bagi saya sudah tidak affordable lagi. Karena di pusat kota sendiri huniannya tidak tersedia yang terjangkau, dia mencari second best optionnya di pinggiran kota, pinggir kota. Jadi pinggiran kota ini, Bodetabek kita ini menerima pindahan dari orang Jakarta dari dan pusat dari maupun luar, dari ya. luar. Akibat dari kelemahan yang kita bicarakan tadi, eksesnya sudah multiplier, sudah sangat complicated gitu loh. Betul. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Nah, kalau itu mau tidak mau memang kita harus mengalihkan sedikit, bukan mengalihkan ya, dalam artian memberikan atensi juga ke daerah-daerah pinggiran. Ini yang selama ini menurut saya terlupakan. Ketika kita ngomong Jakarta, ya metropolitan Jakarta, ya udah Jakarta. Ketika kita ngomongin metropolitan Medan, ya udah Medan. Padahal di sana ada Deli Serdang segala macam gitu ya. Intervensi pemerintah sangat rendah di kota-kota di Indonesia ini. Iya, betul. Jadi bukan hanya perencanaan, intervensi. Betul. Terhadap pasar itu untuk mengendalikan supply demand itu kurang katanya. Iya. Memastikan pasar bekerja bagi yang mampu dan melindungi yang tidak mampu. Nggak nyampe itu, Pak. Nah, itu dia sayang. Sobat Panangian, saya kali ini mengundang seorang profesional yang sudah malam melintang di bidang perencanaan kota, karena memang beliau adalah S1 Arsitektur dari ITB, melanjutkan S2 ke ICLA, jurusan urban planning. Kemudian yang ketiga, dia meningkat lagi jadi PhD di NUS, National University of Singapore, yang mengambil jurusan Public Policy. Betul ya? Iya, betul. Nah, siapa lagi kalau bukan Mulia Amri? Selamat Selamat siang. Pak Panangian, senang bisa Senang datang ke sini. ya. Jadi waktu saya lihat kamu punya, aduh, luar biasa nih orang ini. Terima kasih Pak, terima kasih udah mengundang juga. Saya tidak punya kesempatan seperti itu. Itu kemewahannya kan. Betul, saya. Ya. Jadi ngomong-ngomong, Anda pernah mengatakan bahwa ada 4 mitos dalam hal perencanaan, berhubungan dengan perencanaan kota. Ya. Tolong ceritakan apa 4 mitos itu, dan kemudian nanti kalau mitos-mitos ini diselesaikan, dicari solusinya oleh pemerintah Indonesia, maka dampaknya apa saja nanti. Tapi awalnya mitos dulu. Apa itu mitos? Coba. Iya. 4 mitos itu. Ada 4 mitos. Pertama, kita selama ini mikir kota ini dibangun karena ada rencana jangka panjangnya. Ada rencana dan dibangun sesuai dengan rencana. Itu menurut saya mitos. Kenyataannya mitos. Kenapa? Walaupun kita punya berbagai rencana RT RW, RDTR, dan lain-lain ya. Tapi sebetulnya kita tidak pernah punya rencana jangka panjang, dan itu sudah sejak zaman Belanda. Jadi pembangunan kita tuh berjalan sebagaimana mengikuti aliran sungai. Tetapi kenapa DKI pernah mengklaim bahwa dia punya rencana 25 tahun? Ya, rencana 25 tahun. Setiap daerah di Indonesia dan bahkan juga nasional itu punya rencana pembangunan jangka panjang dan rencana tata ruang dan wilayah. Itu yang jangka melihat ke depannya itu seharusnya sebesar 25 tahun, panjang 20 tahun ke depan gitu. Tapi kenyataannya kalau kita lihat, coba lihat, buka semua RT RW, RDTR dari masing-masing daerah. Kita lihat sekarang ini loh yang katanya untuk 20 tahun ke depan. Kita lihat kok agak mirip aja dengan kondisi sekarang gitu. Berarti ini tidak banyak merupakan visi ke depan, tapi lebih banyak perencanaan kecil-kecilan, piecemeal dari apa yang bisa dilihat ke depan, hanya jangka pendek gitu ngelihat ke depannya. Kalau kita bandingkan misalnya negara kayak Singapura gitu. Mereka tahun 1971 sudah punya konsep plan yang sampai sekarang itu bahkan masih relevan. Jadi mereka udah berani merencanakan sepanjang bahkan 50 tahun ke depan penduduknya mau berapa sih? Kenyataannya apakah penduduknya mau 2 kali lipat
nanti mereka akan bekerja di sektor-sektor apa aja, penghasilannya berapa aja, kerjanya di mana, tinggalnya di mana, itu udah harus kita bayangkan dari sekarang dan harus berani bold. Nah, pertanyaannya kenapa DKI gagal melakukan itu? Bukan hanya DKI, menurut saya, semua daerah di Indonesia, karena kita tidak punya tradisi perencanaan kota yang baik. Dan itu dimulai dari Belanda sebetulnya, dari zaman dulu. Belanda juga tidak pernah merencanakan Jakarta menjadi kota besar. Ketika pertama kali Belanda datang, dia datang dalam bentuk VOC, sebuah perusahaan. Nah, tujuan dia simpel aja, saya perlu trading port, sebuah pelabuhan untuk melakukan trading, barang-barang masuk, barang-barang keluar. Jadi hanya disewa lahan sedikit yang sekarang kita sebut kota tua itu dari pemerintah atau kerajaan pada saat itu. Itu aja kepentingan dia hanya waktu itu. Lalu kemudian berkembang, ternyata usahanya berhasil, makin banyak bahan-bahan yang berhasil dia kumpulkan di Indonesia, ada tanam paksa dan lain-lain, produk-produknya berkembang, ada kopi, ada teh dan lain-lain gitu kan, makin besar lah. Lalu kemudian ya berkembang, ya udah dia extend sampai ke daerah Medan Merdeka yang sekarang itu ya, daerah karena udah nggak cukup kotanya, dia kembangkan sampai ke daerah sekitar Monas gitu. Lalu kemudian dilihat lagi makin berkembang, nggak cukup lagi, buat perumahan perlu tambahan perumahan pegawai-pegawai mereka, berkembang sampai ke Menteng. Lalu nggak cukup lagi, berkembang sampai ke Kebayoran Baru. Di luar daerah-daerah yang direncanakan oleh Belanda secara bertahap itu, ya di luarnya itu kampung aja. Nah, pertanyaannya setelah Belanda pergi, kenapa orang Indonesia yang sudah punya School of Urban Planning di tahun 32 di ITB, di tempat Anda dulu satu ya. Terus kenapa kok bisa begitu banyak doktor di situ dan profesional, nggak bisa membuat tata kota itu? Karena ITB itu relatif baru dari tahun 1900-an ke depannya. Sementara tradisi perencanaan yang sangat minimum atau sangat haphazard, sangat piecemeal itu udah dari sejak tahun 1700-an. Iya, sejak Belanda datang. Tapi maksud saya, ratusan tahun dibandingkan dari sekarang baru ini. Tapi memang ini kenyataannya menjadi PR bagi kita untuk memperbaiki kapasitas melakukan perencanaan. Dan ini di semua daerah di Indonesia. Itu ya terjadi begitu aja, pembangunannya terjadi begitu aja. Nah, sekarang apa efeknya? Efeknya, kalau efeknya efek tradisi dari perencanaan yang lemah ini, efeknya adalah kita nggak pernah tahu kota ini mau dibawa kemana, nggak ada rencana. Jadi nggak ada arah pengembangannya, nggak ada ya? Kalau sekarang kita lihat misalnya, ini kan konteksnya di Indonesia sekarang lagi mau ada pilpres misalnya kan, ini kan masing-masing calon ini berkompetisi menawarkan gagasannya masing-masing untuk Indonesia 2045. Gitu kan, panjang ke depan gitu. Nah sekarang untuk perencanaan kota, mana gitu persis-persisnya. Kita juga harusnya tantang masing-masing wali kota atau gubernur yang mau maju, apa visinya? Mau dijadiin seperti apa kotanya 20, 30, 40 tahun ke depan gitu. Harus punya kelihatan. Dan kalau misalnya memang ada visinya, kemudian ditagih mana progresnya. Nah ini yang kita nggak pernah merencanakan itu. Merencanakan kota sebenarnya adalah merencanakan pembangunan. Itu menjadi satu. RPJM, rencana pembangunan, yaitu jangka menengah misalnya, atau bahkan yang RPJP, jangka panjang, harusnya itu merge jadi satu dengan RT RW-nya. Kalau RPJP-nya begini, kemudian secara tata ruangnya harusnya begini. Harusnya begitu. Nah sekarang efek yang lain apa yang Anda lihat kalau perencanaan tata kota yang tidak sejalan dengan apa yang terjadi gitu kan? Efeknya apa? Inefisiensi itu apa? Inefisiensi itu jelas. Karena kalau dari awal udah kita rencanakan, itu kan secara tata ruang, mau ada industri, mau ada apa, kita udah bisa rencanakan sehingga mereka ini bisa berjalan secara efektif. Nah, ketika tidak ada rencana, terus dia berkembang secara alamiah. Berkembang secara alamiah. Akhirnya tidak efisien. Efisiensi ya. Karena tidak pernah dirancang untuk menjadi efisien. Sebetulnya bisa dirancang dan dibangun. Jadi kita kehilangan produktivitas. Betul. Dalam hal itu ya, karena tidak efisien. Dari waktu, travel, dari rumah ke tempat kantor. Itu semua akhirnya ke uang. Idle ya. Betul. Nah sekarang yang kedua tadi, apa mitos yang kedua tadi? Itu mitos yang pertama. Kalau mitos yang pertama bisa saya simpulkan itu menjadi semacam jadi culture. Yang tidak kita sadari lah. Kita tidak sadari. Nah nanti kalau kita ada kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru kita lihat solusinya ya. Betul. Nah, yang kedua apa mitos yang kedua? Yang kedua itu adalah selama ini kan kita
berpikir urbanisasi. Kita kalau Di ngomongin Indonesia ya, di di Indonesia. Kalau kita ngomongin soal perkotaan, tentunya kita berpikir soal proses urbanisasi itu. Nah, ada satu mitos atau salah pahaman tentang apa sih yang dimaksud dengan urbanisasi dan apa yang menyebabkan terjadinya urbanisasi di Jakarta. Nah, urbanisasi ini bisa dibiarkan terjadi begitu saja atau bisa dirancang sedemikian rupa untuk membantu perekonomian kita. Nah, mitos yang kedua adalah kalau orang berpikir tentang urbanisasi, kebanyakan orang berpikir itu adalah migrasi. Ya. Orang-orang dari desa pergi Pindah ke kota mencari penghidupan yang lebih layak. Contohnya kalau pas habis Lebaran itu banyak misalnya ya yang datang ke kota, pindah dari desa ke kota. Memang iya, migrasi itu adalah salah satu bentuk dari urbanisasi. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan urbanisasi. Kan urbanisasi itu artinya makin banyak orang yang tinggal di perkotaan. Iya dong. Itu bisa satu karena orang pindah dari desa ke kota, sebagaimana Ya, banyak migrasi persepsi ya. kita. Kedua karena pertumbuhan alami. Ya orang-orang di kota kan beranak pinak, makin banyak punya anak, ya itu kan pertambahan penduduk di dalam perkotaan secara alamiah. Itu karena pertumbuhan natural. Dan yang ketiga, itu yang tidak banyak dibahas, tidak banyak dipahami orang, tapi itulah yang justru menjadi motor terjadinya urbanisasi di Indonesia. Apa tuh? Yaitu adalah perubahan status daerahnya. Misalnya saya tinggal di kelurahan A atau di desa B gitu ya. Tadinya desa saya ini adalah kawasan perdesaan. Ya. Kebanyakan penduduknya bekerja di sektor pertanian. Ya. Di sana tidak terlalu ada fasilitas-fasilitas segala macam begitu. Lalu kemudian perlahan-lahan daerah tempat tinggal saya ini berubah. Ya, yang tadinya ada sawah-sawah kemudian dijualin sedikit-sedikit, kemudian jadi perumahan, jadi industri kayak gitu. Lalu kemudian udah mulai ada beberapa fasilitas yang menjadikan daerah saya itu sekarang berkarakteristik perkotaan. Lalu kemudian oleh BPS diklasifikasi ulang, oh kamu bukan lagi tinggal di desa, kamu sekarang udah tinggal di daerah perkotaan gitu. Jadi tidak ada yang berubah dari sayanya sendiri, tidak ada yang berubah. Saya tetap tinggal di sana. Ya, tidak ada migrasi. Tidak ada migrasi. Saya tetap tinggal di sana dan bahkan mungkin pekerjaan saya hilang. Karena tadinya mungkin saya bekerja sebagai petani atau bekerja di sektor pertanian. Sekarang daerah sawahnya udah nggak ada lagi. Ya. Jadi kemudian saya bingung, kerja saya apa? Ya udahlah kerja serabutan aja. Mungkin saya sehari saya bantu teman saya jadi ojol, sehari bantu di pasar ibu saya gitu. Tidak, ya mungkin ada muncul sedikit pekerjaan-pekerjaan jenis baru. Mungkin karena ada perumahan, jadi di sana adalah semacam fasilitas komersial, ada semacam supermarket atau apa. Mungkin saya bisa menjadi kasir atau bisa menjadi staff di salah satu Maret itulah ya, kayak gitu. Convenience store. Tapi itu tidak mengubah hidup saya secara drastis. Saya tetap tinggal di sana dan saya bahkan mungkin kehilangan pekerjaan saya gitu. Akhirnya saya dalam kondisi galau nih. Apa yang harus dilakukan gitu kan? Lalu apakah saya harus tetap di sini tapi sawah udah nggak ada lagi? Akhirnya saya mikir apakah saya harus pindah ke kota? Nah, kalau pindah ke kota, apakah saya punya skill untuk pindah ke kota? Seringkali yang kejadian, udahlah daripada terlalu banyak mikir, saya pindah aja lah ke kota kayak gitu, cari mengadu nasib di sana gitu. Lalu kemudian jadinya dia pindah ke kota. Tapi yang kebanyakan kejadian adalah di urbanisasi di Indonesia, tidak ada yang terjadi perubahan. Tidak ada terjadi perubahan yang drastis dari segi pendapatan saya maupun pengalaman hidup saya. Saya tetap di situ-situ aja. Cuman oleh BPS dianggap kota karena sudah ada pertumbuhan, udah ada perubahan di dalam berbagai landscape-nya. fasilitas ya. Iya, dan ini yang membedakan dengan yang tadi saya sebutkan di China. Di China itu proses urbanisasinya itu direncanakan dalam artian, dan ini bukan hanya terjadi di China, termasuk juga di Inggris, di negara-negara Eropa pada saat revolusi industri. Oh ya. Itu industri tumbuh sangat pesat, dan industri ini kan tumbuhnya di daerah perkotaan ya. Mereka membutuhkan jumlah pekerja yang sangat banyak. Masif, ya. Dan mereka menarik dari daerah-daerah pedesaan. Orang-orang yang tadinya petani, lalu kemudian direkrut, ayo kamu gabung di sini jadi buruh di pabrik saya gitu dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi. Dia diajarin juga karena memang ada demand industri yang sangat besar. Itu tidak terjadi di
Indonesia Indonesia. secara masif. Yang terjadi adalah yang seperti saya sebut tadi, ya dia tetap di sana, landscape-nya aja yang berubah. Tadinya banyak sawah, sekarang banyak perumahan sama ada 1-2 pabrik, itu aja. Lalu kemudian nggak banyak berubah. Ini salah satu PR kita. Kenapa urbanisasi kita ini belum berhasil memberikan manfaat secara ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Belum seperti di China atau seperti di itu saya simpulkan tetap kembali kepada perencanaan yang nggak jelas, yang nggak tuntas. Kalau kita mengenai perencanaan urbanisasi. ekonomi kalau ini kan perencanaan ekonomi. Iya. Pokoknya perencanaan tadi urban planning. Betul, kalau ini social planning, social economy planning. Betul. Iya kan, benar nggak? Oke. Yang ketiga apa? Tadi mitos. Yang ketiga, tadi kita udah bicara urbanisasi ya. Urbanisasi, saya tadi menyebutkan bahwa bukan karena orang pindah ke kota, tapi karena desanya berubah jadi perkotaan, gitu. Tapi sebetulnya ada juga perpindahan ke perkotaan, itu ada juga. Oh, jelas ada dong. Ada. Tapi, nah ini yang jadi mitos kita pikir kalau pindah ke kota, itu adalah pindah ke pusat kota. Bukan. Yang tumbuh sekarang, pusat-pusat di mana orang menjadi tujuan, itu adalah pinggiran kota. Jadi kalau kita ngomong misalnya Jabodetabek ya, sebetulnya yang tumbuh, yang semakin padat itu bukan DKI Jakartanya. Tapi Bodetabeknya. Iya, betul. Dan itu bukan hanya Jabodetabek. Kalau kita misalnya bicara Surabaya juga, kalau misalnya bicara Medan, bahkan yang kota yang lebih kecil juga, misalnya seperti kota-kota di Pantura kayak gitu kan, itu banyak orang-orang datangnya itu ke pinggiran kota. Kayak Cirebon tadi saya pengen Itu sebutin. kenapa? Jadi ada 2 faktor, Pak Panangian. Pertama, bagi orang-orang yang sudah tinggal di kota itu sendiri, ya, orang-orang yang tinggal di Jakarta, di DKI-nya ya, pusat kota itu sudah menjadi sangat mahal. Sehingga orang-orang yang tinggal di sana sendiri, warga kotanya sendiri, itu merasa makin tertekan. Banyak kalau kita lihat contoh rekan-rekan kita, rekan-rekan saya, teman-teman, saudara-saudara saya, kita lihat gini aja contohnya. Neneknya dulu tinggal di pusat kota sini, dekat sekitar Tanah Abang. Sekitar sinilah ya, tinggal di pusat kota. Lalu kemudian orang tuanya udah pindah ke Jakarta Timur kah, Jakarta Selatan kah, Jakarta Barat kah, gitu kan. Terus generasi sayanya gitu, atau generasi satu di bawah saya gitu, itu udah ke Bekasi lah, ke Depok, atau ke Tangerang, dan lain-lain. Apakah akan seperti itu terus? Berarti generasi yang berikutnya, itu udah bukan lagi di Bodetabek, berarti udah ke mana? Bahkan luar, ya? Lebih luar lagi, kan kalau kita udah ngelihat sekarang bahkan udah makin tersebar, gitu kan. Nah ini, kalau kita lihat yang di tengahnya ini ditinggalkan oleh orang yang di tengah. Karena pusat kota itu sudah menjadi tidak affordable. Bagi kakek saya masih affordable, bagi orang tua saya masih cukup affordable, bagi saya sudah tidak affordable lagi. Ditambah mungkin ada opsi-opsi lain di luar, ya udah saya pindah keluar. Nah, Jakarta termasuk beberapa kota lain kayak di Indonesia kayak Bandung, ini banyak orang nggak tahu. Itu sebetulnya udah sangat mahal relatif terhadap pendapatan rata-rata penduduknya. Bahkan lebih mahal daripada London dan Singapura. Contoh. Mitos. Ini contoh, ini ya contohnya Jakarta. Kita lihat sekarang untuk memiliki rumah di Jakarta itu butuh berapa kali gaji rata-rata. Rata-rata penduduk di Jakarta berapa sih gajinya gitu kan? Dibandingkan harga properti di London berapa sih? Memang mahal sekali. Tapi kalau kita bandingkan rata-rata pendapatan orang di London berapa sih? Itu masih lebih dekat rata-rata orang London untuk membeli rumah di sana ketimbang rata-rata orang Jakarta untuk membeli rumah di Jakarta. Itu kenapa? Penyebabnya apa? Ya itu tadi, sangat mahal. Untuk punya hunian di DKI Jakarta atau di pusat kota Jakarta itu sangat mahal. Dan Bandung juga gitu, sama. Pilihannya nggak banyak. Opsi-opsi properti lain itu nggak banyak, terbatas. Tentunya kalau kita ngomongin soal teori ya, market supply and demand, kalau supply-nya sedikit, yang pengen tinggal di pusat kota Jakarta pasti banyak kan? Pasti harganya naik terus. Jadi ya mereka priced out of the market. Jadi nggak bisa gitu. Akhirnya yang banyak kan in the old rich yang tinggal di pusat-pusat kota gitu.
Nah ini, jadi pertama dari dalam pusat kotanya sendiri, yang kelas-kelas menengahnya yang bukan old rich, kemudian keluar, sedikit-sedikit keluar. Dan kalau DKI Jakarta bahkan udah net negatif, yang masuk dan yang keluar itu lebih banyak yang keluar di Jakarta. Ya, kecuali kalau komuter yang masuk pagi, Iya. oh itu bisa 30%. Oh, itu besar, itu besar. Karena sebetulnya orang-orang di situ juga, orang tuanya tinggal di Jakarta, dia kemudian pindah di Depok, kerjain tetap di Jakarta. Ya, tetapi yang fenomena yang menarik bahwa all rich tadi juga tidak melulu nyaman di kota. Iya. Makanya banyak sekarang orang yang mencari rumah di BSD, bahkan 30 miliar harga BSD. Jadi, tetapi kalau menurut saya, apa yang Anda rasakan di Jakarta, kenapa harga-harga tidak bersahabat dengan penduduk? Karena kebijakan pertanahan di DKI ini bukan hanya tidak mengantisipasi rencana, tidak mengeksekusi rencana. Contoh, tahun 80 ada sebuah belate yang dikeluarkan DKI. Barang siapa yang mengembangkan 5.000 meter, at least, harus mengalokasikan 20% dari 5.000 meter itu untuk pembangunan rumah susun. Rumah susun, betul. Nah, coba kalau dihitung dari 80 sampai sekarang ditagih itu pengembang. Ya, rumah susun udah 1 juta lebih di sini. Masih banyak, Pak. Cuman karena nggak dieksekusi, balik lagi. Jadi Indonesia ini bukan hanya perencanaan yang tidak jangka panjang, tidak visioner, tapi eksekusinya jadi sangat sulit gitu loh. Sangat sulit. Jadi dia seperti dikendalikan oleh pelaku-pelaku pasar gitu loh. Sehingga harga tanah di Jakarta 10 tahun lalu ya 15 lah ya. Menteng itu 10 juta. Sekarang 100 juta. Jauh sekali. Ya, katakanlah dia turun karena terjadi COVID. Dia juga nggak turun-turun terlalu jauh, hanya di situ aja dia. Jadi artinya harga tanah di Jakarta fenomenanya begitu dia naik dia nggak mau turun. Jadi lebih baik dia ditahan tidak naik kalau bisa. Tapi kalau dibiarkan dia naik udah nggak turun. Itulah ekses dari perencanaan yang ya kurang bersahabat lah dengan orang menengah yang tinggal di Jakarta. Persis, Pak. Dan salah satunya kenapa dia tidak turun karena suplai propertinya, suplai hunian di Jakarta itu tidak naik mengiringi pertambahan jumlah penduduk di Jabodetabeknya. Ya contohnya seperti Bapak bilang, sebetulnya pengembang punya hutang dalam bentuk rusun itu gitu. Tapi itu tidak bisa diimplementasikan for whatever reason. Nanti di mitos yang berikutnya saya mau ngangkat soal itu. Sebetulnya pengembang juga mau juga tuh melunasi utangnya itu. Tapi dari mereka kan utangnya hanya membangun rusunnya. Oh, enggak, mengalokasikan 20%. Iya, betul. Dalam bentuk pembangunan rusun. Tapi kan mereka tidak ada kewajiban menyediakan tanahnya. Macetnya kan di tanahnya. Tanah harus disediakan oleh pemerintah. Enggak, Pak. Jadi SK 540 itu apabila dia membangun 5.000 meter, dia harus membangun 20% dari situ. Iya. Jadi bahwa dia membangunnya itu maksudnya supaya ada mensuplai yang middle lower. Sebenarnya itu tujuannya. Iya, betul. Bukan tanahnya. Automatically kalau dia dipaksa membangun 20% dari areal yang 5.000 meter itu, ya dia harus negosiasi sama si DKI mana. Berapa harganya dan segala macam. Betul. Nah, itu tidak dieksekusi oleh Pemda, jadi nggak di follow up. Itu nggak di follow up. Pengembang bilang kalau bisa gratis ngapain harus bayar. Iya. Nah, jadi maksud saya, poin saya bahwa dari gubernur ke gubernur hanya kalau perencanaan jelas itu kan dari negara dan sudah culture dibandingkan dengan yang metropolitan yang dulu waktu tinggal di Belanda. Tapi dari gubernur ke gubernur selalu tidak pernah berhasil. Iya. Untuk membangun rumah yang layak, affordable kepada untuk penduduknya. Itu persoalannya. Itu betul. Sehingga jadinya supply hunian di pusat kota minim atau paling nggak tidak bertambah mengikuti pertambahan penduduk. Akhirnya yang di pusat kota harus pindah ke pinggiran. Di pihak lain, orang-orang yang di daerah tadi, yang di daerah pedesaan, yang
mau pindah ke kota, entah karena terpaksa, contohnya karena sudah tidak ada lagi kesempatan kerja di desa gitu, sawahnya udah hilang, ataupun karena kemauan sendiri, kan ada aja orang kemauan sendiri, dia punya inisiatif, dia punya ambisi dan lain-lain, dia mau pindah ke kota. Tapi karena di pusat kota sendiri huniannya tidak tersedia yang terjangkau, dia mencari second best optionnya di pinggiran kota, pinggir kota. Jadi pinggiran kota ini, Bodetabek kita ini menerima pindahan dari Jakarta orang dari dan pusat dari maupun luar. dari luar Ya. ke sana. Dan ini yang banyak orang tidak sadar ya, apalagi kalau kita banyak beredar di sekitar DKI Jakartanya gitu ya, tidak banyak sering main-main ke daerah pinggiran, itu kita nggak bisa jadi nggak menyadari sudah seberapa padatnya penduduk di Kabupaten Bogor, di Citayam, Bojonggede gitu ya. Kita jalan di sana itu udah perkampungan itu sangat padat gitu ya. Seringkali dengan public services yang juga minim, air dan lain-lain, trotoar. Kalau ngomong-ngomongin ya, ini public service-nya ya, daerah-daerah Fasum, Fasos dan lain-lainnya ini sangat minim. Contohnya aja, bisa satu kawasan besar itu nggak bisa beberapa lebih dari 100 meter nggak ada akses kendaraan untuk mobilnya, roda empatnya. Itu benar-benar buat motor aja begini-begini kan gitu kan. Kalau ya kita khawatirnya kalau terjadi apa-apa gitu, bagaimana mobil pemadam kebakaran bisa masuk dan lain-lain. Ini kemampuan planning dan execution-nya ini sangat perlu dibantu. Jadi kalau tadi di tahap pertama, mitos yang pertama saya sebut, kemampuan planning kita ini rendah gitu ya. Kita tidak bisa melakukan planning yang jangka panjang, tidak berani melakukan forward vision selama 34 tahun, 50 tahun ke depan. Di daerah, apalagi di pinggiran kota, lebih parah lagi Pak, sangat butuh bantuan. Mereka kedatangan orang-orang dari pusat kota maupun dari luar ke sana. Ini yang jadi harus jadi perhatian. Itu makin padat di sana. Kalau kita lihat grafik pertambahan penduduknya, mereka sangat pesat di pinggiran kota. Di pusat kota malah flat, bahkan cenderung turun. Ini PR kita di situ. Dan itu ya makanya kalau kita lihat beberapa 2 tahun lalu ada Bonge dan JJ dari Citayam, itulah representasi dari kebanyakan masyarakat Indonesia kayak gitu. Ya tinggal di pinggiran kota dengan tingkat pendidikan yang minim, tinggal di daerah kawasan hunian yang juga public services-nya, fasum-fasosnya juga sangat minim. Tetapi kalau saya lihat lebih banyak karena tidak adanya perencanaan yang konkret terhadap perumahan yang seperti Anda bilang tadi. Jadi bukan hanya karena harganya yang naik, tapi memang tidak ada suatu zoning atau land bank yang diantisipasi untuk mengantisipasi jumlah pertambahan penduduk ke daerah itu. Betul. Dan akhirnya tanah itu jadi barang spekulasi. Betul. Itu yang paling parah untuk di daerah pinggiran tadi. Jadi ketika orang Jakarta pindah ke sana karena rent yang tidak mampu lagi dibayar, dia akan mengalami hal yang sama di sana. Karena di sana lebih gila lagi spekulasinya daripada Jakarta. Kenaikan harga tanah lebih cepat di daerah sana. Karena tadi itu Anda ceritakan bahwa tumpukan orang yang berimigrasi dari luar daerah itu ke daerah itu sebagai pinggiran, kota yang baru tumbuh dengan alamiah, tidak ada perencanaan. Dari Jakarta yang sudah nggak mampu bayar langsung situ, udah double dia. Double. Lebih parah di situ spekulasinya. Lebih parah. Betul. Orang beli tanah-tanah karena masih affordable untuk dispekulasikan. Jakarta nggak mungkin di. Jakarta udah sangat tinggi. Karena kalau mau jual beli tanah di Jakarta itu mainnya udah di sangat segmented. Justru itu. Jadi menurut saya akibat dari kelemahan yang kita bicarakan tadi, eksesnya sudah multiplier, sudah sangat complicated gitu loh. Betul. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Nah, kalau itu mau tidak mau memang kita harus mengalihkan sedikit, bukan mengalihkan ya, dalam artian memberikan atensi juga ke daerah-daerah pinggiran. Ini yang selama ini menurut saya terlupakan. Ketika kita ngomong Jakarta, ya metropolitan Jakarta, ya udah Jakarta. Ketika kita ngomongin metropolitan Medan, ya udah Medan. Padahal di sana ada Deli Serdang segala macam gitu ya, yang mengalami tekanan sedemikian rupa. Suburbs dari kota kayak Makassar, kayak Maros, kayak gitu. Kalau di Surabaya, Sidoarjonya mengalami tekanan-tekanan kayak gini. Dan gini,
luput dari perhatian orang gitu. Oke, sekarang kita coba simulasikan. Eh, Jabodetabek. Nah, sekarang kasus yang Anda bilang di Medan dan sekitarnya sebenarnya dimulai potret paling besar dan konkret itu kan ada di Jakarta nih. Ya, betul. Ya, Bogor, Tangerang, Bekasi kan. Nah, sekarang kalau mau melakukan perbaikan ke depan, apa yang harus dilakukan? Karena apa? Begini, semua wali kota cenderung dia merencanakan pikirannya dengan karirnya cuma 5 tahun. Kalau dia dapat mengumpulkan uang, ya dia mau extend 5 tahun lagi. Ya. Karena 5 tahun pertama pun dia mungkin dicukongi juga oleh para rent seeker. Ya. Nanti akan diambil sama dia. Jadi perhatian dia tidak akan masuk akal dengan omongan kita sekarang. Ya. Ya. Kita para pengamat dan nggak nyampe dia. Kenapa? Yeah. Bagi dia 5 tahun dia di sana. Ya. Nah, jadi mungkin yang harus dirubah, harus diperbaiki adalah orang-orang yang planner yang ada di Bapeda, yang lulus dari ITB, dari manapun, usia 22 tahun, 23 tahun, dia akan pensiun sampai 55 di situ. Jadi di benak dia lah sebenarnya pertarungan ini. Kalau mau memperbaiki bukan dari wali kotanya. Wali kotanya akan datang dan pergi. Dia hanya politician. Tapi seorang profesional yang memahami kebutuhan rakyatnya, kebutuhan lokalnya, itu adalah orang-orang planner dengan segala jejaringannya ya, dengan selevel sama dia, yang akan 30 tahun di sana, itu yang harus diperbaiki. Ya, betul sekali Pak Ya, pandangannya. harus dibangun. Jadi ini masalah, kalau saya lihat, ini masalah soal pengembangan kapasitas manusia ya. Iya. Akhirnya ya. Yang disebutin sama Pak Panangian tadi, ketika wali kota, itu kan adalah figur politik. Iya. Figur politik dia punya masa jabatan 5 tahun, dan kadang transaksional. Iya. Nah, disinilah kita perlu mainkan itu, dalam artian, siapapun wali kotanya, siapapun gubernurnya, kalau sudah punya rencana pembangunan jangka panjang, itulah yang harus dilaksanakan oleh siapapun wali kotanya. Dia boleh ada perubahan-perubahan sedikit, gitu, tapi tidak sampai mengubah kebanyakan dari yang sudah ada. Dia pada intinya mungkin 80%, 85% itu adalah pelaksana. Jadi dia dipilih bukan karena dia mau menawarkan ide-ide yang wow segala macam gitu. Ide-ide itu harusnya sudah keluar dan menjadi kesepakatan pada saat dikeluarkan RPJP-nya dan RT RW-nya. Dan lalu kemudian masyarakat memilih pemimpinnya yang paling tepat untuk melaksanakan itu. Nah ya, jadi harus dimulai dari semua daerah yang memiliki pertumbuhan yang alamiah dan tidak terkendali, harus memiliki ini, ya perencanaan yang 25 tahun ke depan itu. Betul. Sehingga mungkin yang berperan nanti adalah perguruan tingginya, Bapedanya, dan orang-orang yang civil society-nya lah. Untuk mengarahkan semua calon wali kota harus lihat dulu ini kebutuhannya. Yang sekarang terjadi sulitnya. Kenapa? Daerahnya nggak punya kekuatan. Tapi juga antara lain karena rencana pembangunannya ini belum diterjemahkan menjadi program pembangunan atau proyek-proyek. Sehingga mereka ngelihat, ini cuma di atas kertas doang. Lalu terjemahkan dong jadi proyek. Jadi mereka melihat ini ada sesuatu yang real nih. Sesuatu yang real bisa dia laksanakan, ada budgetnya dan lain-lain. Itu kan jadi lebih semangat yang ngerjainnya. Tapi semua tetap harus dalam kerangka pembangunan besar, yang pembangunan jangka panjangnya. Ya makanya jadi seperti telur dan ayam kalau saya lihat ya. Harus dimulai dari mana itu ya susah. Kalau saya melihat harus ada roadmap-nya itu harus ada di daerahnya. Jadi kan kalau di sini kan Bappenas, daerah kan Bapeda itu. Nah di Bapedanya Pak. Betul. Jadi nempel dia. Saya katakan tadi seorang planner yang baru lulus dari ITB masuk situ umur 20, 22, dia akan 55 akan di situ, 30 tahun akan di situ. Jadi para intelektual inilah sebenarnya harus berkolaborasi dengan civil society untuk mencari, mereka yang mencari wali kota. Dicari wali kota yang begini-begini. Nah, mereka menyajikan itu. Persis. Iya kan? Nah, kalau di zaman dulu waktu Orde Baru kan Bapeda, Bappenasnya ini sangat kuat. Dia justru menjadi adanya di samping kanannya presiden. Ini loh yang rencananya. Sekarang udah nggak lagi. Tapi kita perlu lembaga seperti itu di tingkat pusat dan tingkat daerah. Nah, lembaganya sudah ada, Pak. Sudah ada. Peran itunya. Perannya. Ada teman saya dari ITB, lulusan angkatan saya tahun 80 ya. Saya tanya, gimana? Ya itulah kata dia. Dia mengeluh bahwa dia di PUPR sekarang.
Bappenas itu nggak jalan. Nggak jalan mengarahkan dia. Nah, terutama sekitar 10 tahun terakhir. Bahkan 15 tahun terakhir. Makanya saya sekarang bertugas di PU ini untuk membuat rancangan kota tahun 2045. Udah bagus juga. Udah ada rancangannya. Dia kerjanya. Coba lu berapa tahun lagi pensiun? Ya sekitar saya 65 pensiun karena sudah golongan yang paling tinggi dia. Sekarang dia 50. Oh, dia enggak. Dia sekarang udah 60-an deh. Saya juga 60-an. Wah, udah 3 tahun lagi dia pensiun nih. Memang harusnya dikasih wewenang yang lebih tinggi, dikasih uang juga. Nah, itu jadinya ada kekuatannya, punya kekuatan gaya gedornya ini untuk memastikan rencana itu dilaksanakan. Ya, jadi memang begini Mulia, bahwa banyak sekali persoalan di Indonesia ini. Contoh, kenapa tadi ada yang mengatakan perumahan itu supaya dipisah? Dari omongan kita ini kan udah kelihatan bahwa coba Anda sekolah 3 tingkatan sampai level PhD kan. Bisa menjelaskan ini secara rinci. Karena begitu tidak mudahnya merekayasa sosial masyarakat melalui perencanaan kan. Karena dimulai dari mana? Beda dengan membangun jalan. Jalan jelas nih, trace-nya jalan itu maksudnya. Jadi kalau perumahan digabung dengan PU memang jadi agak sulit. Agak sulit, Karena PU tidak terlalu membutuhkan koordinasi dengan berbagai departemen. Karena dia infrastrukturnya Enggak, karena orientasinya dia fisik. Jalan, irigasi, jalan, jembatan, jelas fisik, Pak. Artinya tidak perlu debatable di situ. Hanya soal efisiensi dan prioritas saja di situ. Sementara kalau perumahan udah ada fungsi di sana. Dan sudah complicated. Ketika ada kebijakan yang memperbaiki, itu harus ditarik lagi. Seperti Anda bilang tadi, Cina produktivitasnya tadi Anda bilang apa? Cina? Setiap 1% semakin tinggi urbanisasinya, dia 3% kenaikan GDP per terhadap kapita. PDB ya, 3% ya. Sementara di Indonesia? Di Indonesia 1,4. Nah, itulah kehilangan efisiensi itu kan. Itu karena kesemrautan. Makanya si China bisa begini, PDB per kapitanya kita masih begini. Nah, itu dia. Itu tuh masalahnya, itu yang masalah. Itu penyakit fatal itu. Yang harus diperbaiki, diobati kan. Nah, itu balik lagi. Jadi kalau orang-orang perumahan, orang-orang urban planner, itu rekayasa sosial. Itu dia. Jadi dalam diskusi, dalam berbagai simulasi dan segala macam, terus belajar dari berbagai negara yang sudah melakukan, yang punya best practice untuk diterapkan di Indonesia. Dan complicated. Iya betul. Dan semua berujung pada diskusi. Harus ada konkretnya. Nah, ini makanya tadi Pak Panangian udah menyebutkan perumahan. Nah, ini adalah mitos saya yang keempat yang saya pengen angkat. Coba. Jadi yang pertama tadi kan kita pikir ini kita melakukan perencanaan perkotaan. Ternyata enggak. Terus kedua, kita pikir urbanisasi ini karena banyak migrasi. Orang pindah migrasi. Ternyata enggak, orangnya banyak di situ-situ aja. Ketiga, kita pikir pindah ke kota itu adalah pindah ke pusat kota. Taunya banyak pinggiran kota. Menumpuk. Nah, tadi kita ngomongin pinggiran kota, udah mulai ngomongin soal perumahan, Pak Panangian. Nah, mitos kita yang keempat, yang saya pengen angkat, adalah orang berpikir rumah itu harus pasti mahal, hunian itu harus mahal, pasti mahal, gitu kan? Pasti, bukan harus lah, pasti mahal. Nah, di sini saya pengen bongkar mitos itu dengan saya bilang hunian tidak harus mahal. Kalau kita berpikirnya adalah hunian vertikal. Nah, karena apa? Kalau rumah tapak itu mahal. Wajar. Karena apa? Tanah terbatas. Kalau tanah terbatas, sementara yang pengen tinggal, beli rumah, banyak. Pasti kan supply demand, pasti harganya mahal. Tapi, kalau hunian vertikal, ini kan nggak di atas tanah, Pak. Kita ngambil dari udara. Air rights kan, hak untuk mengisi sebuah space di udara. Dan itu kan hampir tidak ada harganya. Itu teorinya. Teorinya. Benar, teorinya. Kalau diterapkan di Jakarta lain lagi. Dan ini sebetulnya haknya itu ada di pemerintah daerah. Untuk memberikan dalam bentuk KLB, koefisien lantai bangunan. Dia bisa bilang KLB-nya rendah di sana, nggak bisa bangun tinggi. Dia bilang kasih KLB-nya tinggi di sana, dia bisa. Tiba-tiba bisa jadi ada 100, 200, 300, 400 unit hunian di sana. Hanya dalam waktu gitu aja kan. Tiba-tiba udah ada. Jadi sebetulnya kalau ngomongin hunian vertikal, itu bisa
murah. Teorinya. Ya, teorinya, Nah, Pak. sekarang jadi tantangan kita. Kenapa teorinya itu kok susah terrealisasi? Harusnya bisa dong. Nah, menurut saya harusnya kita harus cari jalan nih. Karena secara teori, kalau kita perbanyak hunian, berarti kan memperbanyak supply. Harusnya itu harga akan turun atau mencapai titik keseimbangan. Nah, harus jadi perhatian kita. Ayo bagaimana mewujudkan teori ini? Apa hal-hal yang menyebabkan teori ini tidak terwujud? Oke, saya kasih contoh. Kalibata City dibangun sekitar tahun 2000-an ya, awal. Lalu si penerima izin dari DKI-nya membangun ya sekitar 10.000 unit. Dan karena tujuannya untuk membangun, untuk mensasar low income earner yang misalnya waktu itu ya 150 lah. Iya. 150 juta. Jadi kalau dibikin kredit, wah kurang lebih dia 5 juta sebulan. Jadi bisa dikatakan orang yang bergaji cicilannya 5 juta sebulan. Orang yang bergaji 15 juta lah cocok di situ, Ya, kurang cocok, lebih gitu lah. bisa. Ya, tapi Masih kalau masuk, ya. dia sudah merit berarti ukurannya 33 meter layak gitu loh. Ya. Nah, jadi waktu itu dijual ya hanya 150 juta. Kurang lebih. Hari ini dia karena salah sasaran, dia sudah 450. Wajar. Ya. Tetapi persoalannya yang menikmati itu bukan yang seharusnya. Nah, Makanya dibuat mobil di sana segala macamnya. Jadi sebenarnya balik lagi kepada pemerintah daerah bagaimana mendeliver. Tadi merencanakan dulu deh, merencanakan. Oh, di Jakarta ini kekurangan rumah segini banyak gitu. Supaya harganya tidak menaik-naik ya dibikin aja supply-nya mendekati demand-nya. Benar nggak? betul. Nah, ternyata apa yang terjadi? Demand-nya itu sudah meledak duluan, supply-nya nggak ada. Iya, itu saya mau menanggapi ini. Menurut saya itu salah kita sendiri, Pak. Di podcast Pak Panangian yang sebelumnya dengan Pak Ali Trananda, Bapak membahas soal masyarakat berpenghasilan tanggung, MBT. Ini kelas menengah, ya yang tidak mampu-mampu banget, tapi juga dia udah naik dari berpendapatan rendah sehingga dia tidak berhak mendapatkan subsidi-subsidi ini. Termasuk yang Bapak bilang, akhirnya lokasi-lokasi seperti Kalibata City misalnya ditempati oleh bukan MBR, tapi masyarakat berpendapatan menengah. Bagi saya, kalau saya melihatnya murni melalui kacamata ekonomi, bagi saya bagus-bagus aja. Karena apa? Orang-orang yang tinggal di sana, mereka toh tidak bisa mengakses perumahan atau hunian yang disediakan oleh pasar juga. Jadi menurut saya, kalau dari kacamata saya, ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengakses hunian dengan harga pasar. Oleh karena itu, layak dibantu juga oleh pemerintah. Oh iya. Ketika pasar itu tidak bisa berjalan, menservis siapapun, ya pemerintah layak membantu. Saya setuju 100%. Tapi persoalannya kan gini, yang tadinya yang disasar itu adalah orang-orang yang memiliki pendapatan yang lebih rendah dari mereka ini. Karena subsidinya kan ada dari BTN. Tapi dalam prakteknya subsidi nggak dipakai. Kenapa? Karena pengembang tidak mau ngambil risiko. Langsung aja dijual. Siapapun yang mau, udah akhirnya ada yang beli 20 unit, segala macam. Nah, ya harusnya tidak boleh. Karena apa? Kita udah sadar bahwa langkanya tanah yang murah, yang layak di-serve menjadi 150 juta itu kan sangat sedikit. Jadi sebenarnya itu momentum untuk menyasar yang berhak pada waktu itu. Cuma karena tidak ada aturan yang membuat masyarakat langsung bisa antri di depan pemerintah sehingga terjamin haknya untuk dapat, ya itu akhirnya pengembang yang jual. Kalau cepat lah. Jadi pemikiran Anda oke. Artinya kalau untuk Jakarta dikasih subsidi untuk rumah yang kalau bisa 200 juta hari ini, tiba-tiba seperti itu, sampai mungkin 700 juta nggak ada masalah. Masalahnya begini, ketika ada sekelompok masyarakat berdasarkan lapisan ekonominya, itu kebutuhannya belum dipenuhi, dia akan mengambil dari yang di bawah. Sama, kalau misalnya kelas menengah, dia punya kebutuhan rumah, tapi dia sendiri tidak bisa memenuhinya, lalu dia kemudian melihat di kelas bawah punya akses ke rumah dengan bantuan pemerintah yang harusnya haknya kelas masyarakat berpendapatan rendah. Masyarakat kelas menengah ini akan nyolong
punyanya ya bukan nyolong atau dalam artinya dia akan berusaha ya mungkin beli dari masyarakat berpendapatan rendah ini gitu. Karena dia sendiri kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, ini dari sudut pandang kelas menengahnya ya. Ya dia akan cari, wah ya dia di mana saya bisa beli yang affordable. Oh, ini masyarakat berpendapatan rendah dia beli. Bagi masyarakat berpendapatan rendahnya, dia melihat ada kesempatan make quick money. Dia dapat dapat hunian dalam bentuk apartemen, rusunami kayak gitu haknya dia. Tapi dia lihat ada yang mau beli nih, masyarakat kelas menengah. Dia mau kasih cash buat apartemen, buat rusunami saya. Ya dijual. Ya, disitulah dia tinggal lagi di kampung. Disitulah kita harus melakukan, makanya saya katakan tidak boleh swasta dibiarkan mendeliver itu ke rakyat. Nah, jadi sistemnya yang saya usulkan adalah pemerintah langsung deal dengan developer. 200 juta oke. Berapa unit? 1000 unit. Saya beli langsung 1000 unit. Sekarang saya kasih DP. Tolong kasih berapa harga yang minim. Kamu kan nggak ada risiko, zero risk. Ya kasihlah. Berapa? Dalam 24 bulan cash flow kamu harus berapa? Sekian unit, kan 1000 unit saya beli. Sekian unit harus dibayar, sekian unit. Nah, saya langsung umumkan ke pasar. Hai masyarakat yang membutuhkan rumah di sini. Saya harus ciptakan sesuatu research sebelumnya bahwa ini oversubscribe. Artinya kalau 1000 di sini, yang datang itu 2000, 3000 gitu. Nah, lalu saya minta Pak lawyer seperti Hotman Paris, tolong verifikasi yang memenuhi kriteria ini. Kalau dia belum merit, ya di sini dia tipe 21. Kalau udah merit, dia tipe 36. Nah, gajinya harus dibuka gini-gini. Terus bikin surat. Keuangan saya sesuai dengan cash flow yang dibuat pengembang. Dicicil misalnya 24 kali ya. Atau kalau main KPR juga boleh, terserah lah. Apabila dalam surat pernyataan ini ada informasi yang tidak benar, saya bersedia ditarik dari sini. Nah, pada saat yang sama kita buat aturan. Siapa yang membeli ini nggak boleh menjual kepada siapapun. Minimal 5 tahun. Kalau setelah 5 tahun dijual nggak masalah. Karena orang tuh juga penghasilannya meningkat juga. Satu, kedua juga kita, dia akan pergi ke tempat lain. Terus kedua juga kita akan menyiapkan suatu skema subsidi kepada mereka yang tadi itu, yang cemburu tadi, yang di atasnya. Yang di atasnya ini. Betul. Gitu, Pak. Iya, memang jadi dukungan itu perlu diberikan ke semua. Sekarang yang saya lihat, kelas menengah inilah yang terjepit. Jadi dia tidak kelas menengah bawah juga, Pak. Iya, kelas menengah bawah apalagi. Jadi kelas masyarakat berpenghasilan rendah jelas hidupnya susah. Tapi ada program-program bantuan, walaupun tidak semua. Harusnya lebih masif lagi. Ya, berbagai macam rusunami, rusunawa, FLPP dan lain-lain. Subsidi uang uang muka dan lain-lain. Harusnya itu lebih banyak, lebih masif lagi. Nah, untuk kelas menengah yang tanggung, masyarakat MBT ini berpenghasilan tanggung, tetap harus kita pikirin juga. Kebanyakan kita Indonesia sekarang udah masuk ke negara berpenghasilan menengah atas, sedikit aja udah masuk ke sana. Ya tandanya, refleksinya masyarakatnya kebanyakan juga sama kelas menengah gitu. Kalau semua program bantuan ini diarahkan ke MBR gitu, kelas menengah kita yang banyak ini akan cemburu gitu. Jadi harus dipenuhi dua-duanya, semuanya. Utamanya MBR kita pastikan agar mereka kebutuhan dasar terpenuhi. Tapi kelas menengah juga, nah ini jangan sampai mereka tanggung jadinya. Tapi gini, kalau kelas menengah dikasih PPN aja, contoh 550 juta, kan 11% PPN. Dibuang 55 juta, dia udah senang. Itu udah senang. Loh, iya makanya. Betul. Jadi berbagai tipe kebijakan bisa diterapkan. Betul. Nah, untuk masyarakat berpenghasilan rendah, mungkin bentuknya adalah ya udah 1 unit nih dikasih gitu kan. Buat masyarakat menengah misalnya ya subsidi subsidi kurangin PPN-nya dan lain-lain. Dibantu mungkin tenornya jangan 15, 20. Ya, diperpanjang tenornya kayak gitu. Bisa 25. Selisih bunga gitu kan, selisih bunga gitu. Luar biasa. Jadi ini sudah cukup dulu sebagai awal ya. Tapi memang saya melihat ya begini. Selama 30 tahun saya ada beberapa doktor dari ITB yang diskusi sebelum dia pergi, dan setelah selesai dia S2 sebelum PhD juga ada beberapa orang yang saya bantu diskusinya untuk memahami market di Indonesia.
Dan dia mengatakan memang Indonesia ini ya emang beda. Tidak gejala dengan beberapa kota lain agak beda gitu. Intervensi pemerintah sangat rendah di kota-kota di Indonesia ini. Iya, betul. Jadi bukan hanya perencanaan, intervensi Betul. terhadap pasar itu untuk mengendalikan supply demand itu kurang kata dia. Iya. Memastikan pasar Iya. bekerja bagi yang mampu dan melindungi yang tidak mampu. Nggak nyampe itu, Pak. Nah, itu dia sayang. Bahkan ada orang-orang kaya merasa ya nggak usah dibayar pajak juga apa segala macam, nggak ada masalah, kosong Pak, kosong. Itu dia. Iya, itu yang terjadi, Bahkan nggak dibiarin ada tanah-tanah kafling yang sudah 20 tahun nggak dibangun, dibayarin PBB-nya. Nah, itu. Sayang banget ya, itu kan value. Tetapi kebijakan pemerintah balik lagi, ujungnya kebijakan pemerintah. Kan kebijakan itu kan mendorong orang lebih dewasa, lebih rasional untuk bertindak kan, Pak. Ya. Kebijakan pemerintah dan action dari pemerintah juga. Ya, maksud saya eksekusi kebijakan pemerintah. Ya. Betul. Jadi terima kasih. Terima kasih. Ya, kapan lagi kita akan undang lagi. Senang sekali, saya juga Kita banyak cari belajar lagi, dari kita Pak cari lagi. Panangian. Enggak, kita cari lagi Pak topiknya. lain. Iya. Lu sekolahnya 3 lu. Siap. Siap, Pak. Pengalaman yang sudah Anda ambil dari Singapura, dari Cina, akan kita elaborasi lagi nanti ya. Amin. Masih panjang ini, masih ada setahun sebelum pemerintahan Senang sekali baru. saya diundang di sini, Pak Panangian. Oh, saya senang. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Yang mulia.